Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim dari Masjid Nurul Iman beserta jajaran pengurusnya, juga yang Allah muliakan, saya banggakan seluruh jamaah salat subuh dan kajian tafsir Masjid Nurul Iman yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini, subuh hari ini, kembali Allah mengizinkan kita semuanya untuk bisa hadir dalam salat subuh, kewajiban salat subuh, kemudian juga melanjutkan dengan kajian tafsir, yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini banyak memberikan kebaikan dan manfaat, baik kebaikan dan manfaat di dunia maupun di akhirat insyaallah. Salat dan salam mudah-mudahan tercurah dilimpahkan kepada pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. Jamaah sekalian, insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita, dan alhamdulillah kita telah memasuki surat Al-A'la. Memasuki surat Al-A'la. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji, mentadabburi, kita baca dulu. Sebenarnya tadi di rakaat pertama saya sudah baca juga. Seperti biasa, bisa ikutin bacaan saya. Boleh dibuka Qurannya atau di HP. Ini HP-nya, aplikasi Qurannya. Bisa diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحوى ya pakai ha, jangan ahwa tapi ahwa. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموتون فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Oke, alhamdulillah. Itu surat Al-A'la. Surat secara urutan mushaf surat yang ke-87 berjumlah 19 ayat. Dinamakan surat Al-A'la diambil dari ayat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la, yang artinya paling tinggi atau maha tinggi. Dan surat Al-A'la ini merupakan Makkiyah, artinya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, semasa beliau masih hidup di Makkah. Dalam banyak kitab tafsir saya belum menemukan sebab turun atau sababun nuzul dari surat ini. Karena memang sekali lagi tidak semua surat atau ayat yang memiliki asbabun nuzul, sebab turun ayatnya. Dan di sini saya tidak menemukan riwayat. Dan surat ini merupakan surat termasuk surat yang istimewa, memiliki keistimewaan sendiri. Walaupun semua surat di dalam Al-Quran itu istimewa, spesial. Tapi beberapa surat memiliki keistimewaan tersendiri. Sehingga dalam hal ini Al-A'la ini karena memiliki keistimewaan yang besar, Rasulullah termasuk saat mengimami para sahabat sering membaca di rakaat pertamanya ini surat Al-A'la dalam momen-momen sholat yang masyarakat berkumpul banyak. Seperti apa? Dalam sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah selalu di rakaat pertamanya membaca surat Al-A'la. Sering sekali membaca surat Al-A'la dalam saat sholat Id Al-Adha maupun sholat Idul Fitri. Karena kandungan makna itu luar biasa, nanti kita bahas. Termasuk di sholat Jumat, Rasulullah sering sekali membaca di rakaat pertamanya surat Al-A'la. Kemudian disebutkan juga dalam hadis bahwa Rasulullah saat sholat witir, Rasulullah itu dalam sepanjang hidupnya, ya, ketika turun pensyariatan sholat sunnah, sholat witir, Rasulullah sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir. Dan Rasulullah selalu dalam sholat witir di rakaat pertamanya membaca surat Al-A'la. Selalu membaca surat Al-A'la dalam sholat witir di rakaat pertama. Rakaat keduanya Al-Kafirun, rakaat ketiganya surat Al-Ikhlas. Selalu seperti itu.
Kemudian juga disebutkan dalam saat Rasulullah menjelang wafat, sholat terakhir yang diimami beliau adalah sholat maghrib. Sholat maghrib. Dan Rasulullah di saat menjadi imam terakhir kali menjelang wafatnya itu membaca rakaat pertama surat Al-A'la dan rakaat kedua surat Al-Kafirun. Seakan menitipkan pesan tentang kandungan surat Al-A'la ini. Setelah itu Rasulullah sakit, tidak bisa memimpin jamaah. Tidak lama dari itu Rasulullah wafat. Yang dalam riwayat sebutkan saat Rasulullah nggak bisa ngimamin, siapa? Abu Bakar yang menjadi imam pengganti Rasulullah. Bahkan surat Al-A'la ini disebutkan sebagai afdalul musabbihat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, afdalul musabbihat. Surat yang diawali dengan tasbih seperti sabbaha. Banyak surat yang diawali dengan kata sabbaha, yusabbihu atau sabbih yang artinya mensucikan Allah. Banyak sekali surat di awal itu. Dan surat Al-A'la ini disebut dengan afdalul musabbihat. Surat terbaik, surat musabbihat yang terbaik. Surat yang diawali dengan kata sabbaha, yusabbihu gitu ya. Sabbih itu surat terbaik. Sehingga Rasulullah kalau membaca di luar sholat, membaca atau mendengar orang membaca sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah kemudian menjawab dengan subhana rabbiyal a'la, seperti kita membaca dalam sujud sholat kita. Ketika mendengar bacaan di luar sholat ya, sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, seperti itu. Itu Rasulullah selalu seperti itu. Dan diikuti oleh para sahabatnya. Seperti Abdullah bin Abbas dalam riwayat disebutkan, ketika mendengar atau membaca sendiri ayat pertama surat Al-A'la, beliau langsung subhana rabbiyal a'la, seperti bacaan sujud. Ini luar biasa. Ya. Itu tentang keistimewaan. Sedang banyak ada riwayat tentang kalau membaca surat Al-A'la sekian kali akan mendapatkan ini, pahalanya ini. Tapi itu hadisnya palsu semuanya. Hadis palsu atau disebut hadis maudhu', seperti itu. Sehingga tidak saya sebutkan. Tapi di balik itu ya tadi banyak keistimewaan sehingga Rasulullah sering membaca saat memimpin para sahabat sholat. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan ayat pertama. Allah berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, bertasbihlah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bertasbihlah. Apa itu tasbih? Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak disematkan kepadanya. Sucikan. Isma, nama Rabbika, Tuhan. Bertasbihlah kepada Tuhan. Sehingga tasbih ini salah satu zikir yang nilai pahala dan keutamaannya baik sekali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saat ruku dalam salat kita bertasbih, subhana rabbiyal azim. Saat sujud kita bertasbih, subhana rabbiyal a'la. Maka sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah maha tinggi bukan hanya sekedar kedudukannya atau posisinya tinggi di atas, di langit, sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Tapi Allah maha tinggi dalam segala hal. Allah maha tinggi dalam kekuasaannya. Allah maha tinggi dalam sifat-sifat mulianya, dalam kemuliaannya. Itu Allah maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Allah. Itu yang dimaksud dengan maha tinggi. Kenapa kita harus mensucikan Allah? Kenapa kita harus senantiasa bertasbih kepada Allah? Allah sebutkan di ayat keduanya, Alladzi khalaqa fasawwa. Banyak
Kenapa bertasbih kepada Allah? Karena apa? Alladzi khalaqa fasawwa. Karena Allah yang telah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Tinggi, tasbih, sucikanlah Allah. Kenapa? Allah yang telah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Tidak hanya menciptakan, fasawwa. Allah menyempurnakan ciptaannya tersebut. Allah menyempurnakan. Sehingga tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Dan dari semua ciptaannya ini, manusialah atau kitalah makhluk yang paling sempurna. Maka bertasbihlah, memperbanyak baca tasbih. Masya Allah. Allah ciptakan manusia bukan hanya dengan sekedar jasad tubuh saja, tapi Allah berikan akal supaya kita bisa berpikir, memilah mana yang baik dan yang buruk. Ada jasad, ada ruh, ada akal. Berbeda dengan makhluk yang lain. Binatang Allah kasih ruh, Allah kasih jasad, tapi Allah nggak kasih akal. Jin Allah kasih akal, kasih ruh, tapi nggak Allah kasih jasad. Kita sempurna. Ya. Maka bertasbihlah, memperbanyak tasbih, mensucikan Allah. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan. Kemudian Allah menyebutkan kembali kenapa kita harus senantiasa bertasbih kepada Allah. Walladzi qaddara fahada, di ayat ketiga. Karena Dia Allah yang telah menentukan kadar masing-masing dari makhluknya, fahada, lalu memberikan petunjuk. Apa maksudnya ini? Kata para ahli mufassir, ahli tafsir, yang termasuk Imam Qatadah menyebutkan bahwa ayat ini maksudnya adalah Allah telah menetapkan takdir dari setiap makhluknya, menentukan takdir setiap makhluknya, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada makhluk tersebut untuk mencapai takdirnya masing-masing. Dan takdir kita, manusia, setiap orang, itu telah Allah tentukan sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sana. Sesungguhnya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah telah mentakdirkan, ya, menentukan takdir setiap makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi di 50.000 tahun sebelumnya. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menentukan takdir setiap makhluk dalam Lauhil Mahfuz. Allah sudah tetapkan. Ya. Dan Allah ketika sudah menetapkan, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada makhluk tersebut untuk menempuh takdirnya. Untuk menempuh takdirnya. Contohnya seperti kita, Allah takdirkan misalnya kerja sebagai ASN, pegawai negeri. Udah Allah tetapkan tuh. Maka Allah akan memberikan petunjuk, menggerakkan hatinya, memudahkan langkahnya untuk bisa ke arah sana. Ke arah sana. Dimudahkan, kenal, tiba-tiba tergerak untuk mau daftar jadi ASN. Itu Allah berikan petunjuk, tiba-tiba datang broadcast, dia menerima broadcast, lowongan menjadi ASN segala macam. Itu Allah yang memberikan petunjuk. Termasuk kita nikah dengan siapa, itu bagian dari takdir jodoh kan. Dan Allah yang membukakan jalan bagaimana kita bisa dekat dengan pasangan kita gitu. Itu Allah yang memberikan petunjuk. Tiba-tiba
ketemu di jalan, ngelihat, kok cakep nih gitu kan. Padahal nggak kenal, tapi tiba-tiba ternyata ketemu di mana, akhirnya ngobrol segala macam, deket, akhirnya ada ketertarikan. Itu Allah yang memberikan jalan menuju takdirnya, menuju jodohnya. Walaupun kata orang, kok kamu mau sih sama, makanya disilah, kok kamu mau sih sama si A, itu kan jelek banget. Tapi ketika Allah sudah menetapkan bahwa takdirnya dia dapat sama dia, maka yang terkesan kata orang jelek pun akan terkesan indah dan cantik misalnya. Seperti itu. Itu Allah yang memberikan petunjuk jalan kepada jodohnya, kepada takdirnya, termasuk kepada rizkinya, termasuk kepada jalan hidupnya. Ketika kita menemukan apa masalah, misalnya musibah, bencana, itu semuanya sudah Allah tetapkan. Dan ada aja gitu kan kelakuan perilaku kita yang bikin muncul bencana, musibah gitu. Itu Allah yang menetapkan takdirnya, kemudian memberikan petunjuk kepada orang tersebut untuk melakukan hal tersebut gitu. Sehingga muncul musibah, bencana, itu ujian semuanya. Itu semuanya ujian. Itulah takdir yang telah Allah tetapkan, dan Allah yang akan membimbing kita menuju takdir yang telah Allah tetapkan. Itulah yang dimaksud dengan qaddara, menentukan takdir, fahada, memberikan petunjuk untuk menempuh jalan hingga mencapai ketetapan Allah tersebut. Masya Allah, itu luar biasa. Maka banyak bertasbih. Kemudian di ayat 4 berikutnya, walladzi akhrajal mar'a. Dan dia jugalah, Allah jugalah yang menumbuhkan rumput-rumputan. Rumputan yang warna hijau menjadi banyak memberikan manfaat untuk binatang, untuk makhluk, termasuk kita, untuk manusia gitu. Itu Allah semuanya yang menumbuhkan rerumputan. Tapi faja'alahu gutha'an ahwa. Lalu Allah jugalah sebenarnya yang membuat rumput yang tadi hijau menjadi kering kehitam-hitaman. Gutha'an itu kering, ahwa itu kehitam-hitaman. Dan itulah kehidupan gitu. Kehidupan yang tadinya Allah ciptakan dari mulai manusia kecil, besar, ya, kemudian dewasa, tadinya badannya bugar, seger, ketika sudah tua akhirnya melemah, keriput, rambut beruban, ya, pada akhirnya sampai wafat. Itu rotasi kehidupan. Sebagaimana Allah yang menumbuhkan rumputan yang hijau, yang subur, pada akhirnya Allah matikan juga rumput itu. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semuanya akan berotasi. Orang tidak akan muda terus. Orang tidak ada yang segar terus, kuat terus. Yang kuat, binaragawan, semuanya pada akhirnya akan melemah dan akan wafat. Dan hanya Allah lah yang satu-satunya yang kekal abadi. Sehingga Al-A'la tadi itu Allah Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Lalu apa kita membanggakan diri dengan kehebatan kita, dengan kekuatan kita, dengan kesehatan kita? Karena pada akhirnya kita semuanya akan sakit, akan lemah, dan akan mati. Sebagaimana tadi yang rerumputan itu. Dan semuanya itu atas kehendak Allah. Allah semuanya merotasi kehidupan kita. Maka bertasbihlah, tinggikanlah Allah, sucikanlah Allah. Faj'alahu gutha'an ahwa. Kemudian di ayat 6 berikutnya apa? Kata Allah, bergeser, sanuqri'uka fala tansa. Nah, setelah Allah memberitakan bertasbih karena kekuasaan dan kemuliaan Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita gitu ya. Maka selanjutnya Allah memerintahkan, memberi tahu kepada Muhammad tentang apa? Sanuqri'uka fala tansa.
kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran, fala tansa, lalu kamu tidak akan pernah lupa. Nah, di sini Allah ingin mengingatkan Nabi Muhammad bahwa Al-Quran yang turun kepadamu, ya, itu semuanya dari Allah melalui malaikat Jibril, dan kami akan menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang akan terus engkau ingat wahai Muhammad melalui cara dibacakan. Nah, ayat ini menjadi dalil bukti bahwa Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca. Kenapa? Karena di ayat ini disebutkan sanuqri'uka, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Dibacakan Al-Quran sampai Nabi hafal, dan saat Nabi hafal, fala tansa, Nabi tidak akan pernah lupa. Ingat terus. Ini bagian dari penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Kalau kita kan sering lupanya daripada ingatnya. Betul nggak? Baru jadi hafal, misalnya subuh ngafalin, udah lancar tuh baru ditinggal ke kamar mandi, keluar kamar mandi, apa ya tadi kan? Cepet banget hilangnya. Udah menghafalnya susah, hilangnya cepet. Kalau Nabi enggak. Kenapa? Ini janji dari Allah. Kami akan membacakan kepadamu Al-Quran, fala tansa, lalu kami akan jadikan kamu itu tidak pernah lupa. Karena bahaya kalau Nabi lupa. Ketika disampaikan ayat, disampaikan ke para sahabatnya bisa salah misalnya, atau ada yang kurang, ya akhirnya sampai kepada kita juga tidak lengkap. Itu bahaya. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki Nabi untuk lupa. Tapi Allah tidak menghendaki itu, karena dampaknya bisa bahaya. Karena Allah telah berjanji di surah Al-Isra itu bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang akan menjaga kesempurnaan dan keutuhan Al-Quran. Maka tidak akan pernah lupa, kecuali Allah menghendaki. Artinya Allah ingin mengingatkan, wahai Muhammad, ingat loh, akulah, kata Allah, yang membuat kamu tidak pernah lupa terhadap Al-Quran. Itu kita, Allah. Karena jika aku menghendaki, kamu bisa lupa. Tapi ini semuanya nikmat dari Allah untukmu wahai Muhammad. Sekali bacakan langsung hafal dan tidak pernah lupa. Illa masya Allah, kecuali yang Allah hendaki. Artinya semuanya itu dari Allah. Ada juga para ahli tafsir yang memaknai ayat ini fala tansa, lalu tidak lupa, maksudnya apa? Jangan melupakan Al-Quran wahai Muhammad. Allah sudah membuat kamu hafal, maka jangan sampai apa yang telah kamu hafal dari Al-Quran kamu lupakan. Sebab itu, jangan engkau lupakan. Nah, ini juga berlaku perintah ini untuk kita jamaah sekalian. Apa yang telah kita hafal pada hakikatnya itu adalah sesuatu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bisa hafal surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu semuanya nikmat dari Allah, Bapak Ibu. Ternyata nggak semua orang hafal. Itu semuanya pemberian dari Allah. Karena ini nikmat dijaga. Ada yang hafal surat Yasin, itu nikmat dari Allah. Kebanyakan orang nggak dikasih nikmat tersebut, Bu, Pak. Maka kata Allah, jaga. Falatan saja, jangan dilupain. Termasuk surat-surat pendek gitu, Al-Asr, itu nikmat, Pak. Nggak semua orang hafal, termasuk orang-orang Islam. Saya kaget banget, saya ngaji online orang Dubai. Itu kan Arab ya, Uni Emirat Arab. Orang Dubai, ibu dan anaknya.
nggak hafal surat-surat pendek, baca Qurannya juga berantakan, padahal dia orang Arab gitu, orang Arab. Al-Ikhlas itu nggak hafal. Insya Allah. Ya termasuk kita di Indonesia juga ternyata banyak yang belum hafal surat-surat pendek. Banyak, itu masih banyak. Yang belum bisa baca Quran itu masih banyak. Kita aja di lingkungan masjid segala macam pada hafal gitu, alhamdulillah di majlis ta'lim. Tapi ternyata di Indonesia ini orang Islam masih banyak yang belum hafal. Maka nikmat bisa menghafal surat-surat walaupun itu surat pendek, belum 30 juz gitu, apalagi hanya hafal surat pendek, itu nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Jangan sampai dilupakan. Terus berusaha untuk mengulang-ulang. Apalagi di sini katanya ibu-ibu juga banyak yang Al-Waqi'ah, surat-surat pilihan, Al-Mulk, itu luar biasa sekali. Itu nikmat dari Allah. Dan hafalan yang kita hafal itu akan menjadi saksi di akhirat kelak, memberikan syafaat kepada kita insya Allah. Maka dijaga, jangan hafal. Apalagi Al-Quran itu karena cepat hilang, Bapak Ibu. Kata Nabi, Al-Quran ini seperti unta liar. Kalau kita nggak ngikat dengan kuat, maka dia akan cepat lepas. Iya kan? Perasaan baru tadi ngafalin, udah hilang lagi. Pas ngulangnya lebih susah daripada ngafal barunya lagi. Seperti itu. Itu Al-Quran. Ya, maka falatansa. Jangan dilupakan yang sudah kita hafal. Nah, kemudian di ayat ke-8 ya. Masih di illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terang, apa yang nampak. Al-jahra itu yang nampak, yang terang. Wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Allah Maha tahu semua perbuatan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, itu Allah tahu. Allah melihat, apalagi yang kita lakukan secara terang-terangan. Allah tahu. Bahkan amalan yang masih terbetik belum kita lakukan ya. Amalan yang baru direncanakan oleh hati kita, itu Allah tahu. Itu Allah tahu. Makanya niat baik yang kita lakukan itu Allah sudah tahu, dan ketika kita terhalang, udah niat nih melakukan kebaikan, kemudian ada kendala, ada halangan sehingga kita tidak terjadi, niat baiknya sudah tercatat sebagai pahala. Karena Allah tahu tuh. Karena Allah tahu. Allah catat sebagai pahala. Itu Allah tahu yang tersembunyi, apalagi yang terangan yang nampak gitu. Sehingga apa? Ini kalau kita mengimani bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka ini akan menghindari kita untuk gampang melakukan maksiat atau keburukan. Karena biasanya orang kan melakukan kemaksiatan atau keburukan tuh ketika merasa nggak ada orang yang lihat ya. Baru dia mau melakukan keburukan atau dosa. Orang korupsi, nyuri, kan sembunyi-sembunyi. Merasa tidak ada yang lihat. Tapi kalau dia merasa bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terang, maka itu akan menjaganya atau menghalanginya untuk berbuat buruk atau kemaksiatan. Maka Allah tegaskan, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terang, nampak, dan juga yang tersembunyi. Kemudian kata Allah, wa nuyassiruka lil yusra. Kalau di Quran depan terjemahan ada yang menerjemahkannya, dan kami akan memberikan taufik kepadamu untuk bisa mendapatkan kemudahan. Karena al-yusra itu, wa nuyassiruka, kami akan memberikan taufik atau kemudahan. Al-yusra itu kemudahan juga artinya. Cuman wa nuyassiruka itu dalam bentuk kata kerja,
Al-yusra itu dalam bentuk masdar, tapi wazannya itu atau katanya sama, artinya kemudahan. Makanya sebagian terjemahan ada yang menerjemahkannya, dan kami akan memudahkan bagimu untuk melakukan kemudahan-kemudahan, untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ada yang juga menerjemahkan, kami akan memberikan taufik ya kepadamu untuk bisa melakukan kemudahan. Itu maknanya sama. Namun para ahli tafsir ada yang memaknai berbeda-beda terkait mana al-yusra. Secara bahasa al-yusra itu artinya kemudahan. Artinya apa? Ketika kita berpegang teguh tadi kepada Al-Quran, tidak melupakannya, ya, kemudian merasa diri diawasi oleh Allah, maka apa? Allah akan memberikan kemudahan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Memberikan kemudahan dalam hidup ya, untuk melakukan amal soleh dan kebaikan-kebaikan lainnya ya. Dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk sholat bisa berjamaah ke masjid, dimudahkan untuk bersedekah. Karena ada sebagian orang untuk melangkah ke masjid aja susah gitu, jangankan untuk melangkah ke masjid, untuk sholat aja berat. Ada yang seperti itu ya? Banyak. Untuk ngeluarin duit, padahal duitnya miliaran, untuk ngeluarin duit sedekah cuma 10.000 aja, itu berat. Ada nggak seperti itu? Banyak. Banyak. Hanya untuk sekedar melakukan kebaikan yang sepele, ngebantu orang, nyapa orang, tersenyum di depan orang, itu kan kebaikan, pahalanya besar juga. Itu ada orang yang berat hanya untuk sekedar nyapa orang, senyum di depan orang. Banyak yang masih seperti itu. Kenapa? Itu jauh dari petunjuk Allah. Tadi Al-Quran itu tadi. Sehingga kalau kita dekat dengan Al-Quran, merasa diawasi oleh Allah tadi, maka Allah akan berikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun duitnya terbatas, walaupun dia sendiri merasa kesulitan, tapi dia mudah sekali untuk membantu orang lain, walaupun jumlahnya sedikit. Itu banyak yang seperti itu. Bahkan orang yang dengan segala keterbatasan fisiknya, ya, kakinya potong atau ada yang matanya buta, tapi ya dia mudah sekali untuk melangkah masuk ke masjid sholat berjamaah. Betul? Ada yang seperti itu? Banyak. Ada yang seperti itu. Kenapa? Hal tersebut karena Allah mudahkan dia untuk melakukan banyak kebaikan. Ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap tuh kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan serta amal soleh. Karena orang melakukan kebaikan itu bukan karena ada, tapi karena Allah mampukan atau Allah mudahkan. Seperti tadi, banyak orang yang hartanya melimpah tapi nggak mampu untuk sedekah. Banyak orang yang fisiknya sehat tapi nggak mau sholat. Banyak, apalagi datang ke masjid. Banyak orang yang badannya sehat, tubuhnya kuat, tapi nggak mau ikut pengajian, nggak mau baca Quran. Banyak. Itu juga banyak. Tapi sebaliknya, orang yang fisik lemah, harta bahkan kekurangan, tapi dia dengan mudah mengeluarkan uang untuk bantu orang lain. Itu Allah yang mudahkan. Itu Allah yang mudahkan. Itu bisa jadi doa, bagian dari doa dia dimudahkan, diberikan hidayah atau petunjuk untuk melakukan kebaikan. Itu dari Allah. Maka wa nuyassiruka lil yusr. Kami akan memberikan kemudahan kepadamu untuk melakukan kebaikan. Ada juga para ahli tafsir yang memaknai al-yusra ini surga artinya. Artinya kami akan ketika kita dekat dengan Al-Quran,
merasa diawasi oleh Allah karena Allah Maha mengetahui apa yang nampak, ada yang tersembunyi gitu. Maka Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk bisa masuk surga. Al-yusra itu bisa artinya kemudahan, bisa artinya surga, bisa artinya kebaikan. Itu kata para tafsir. Wa nuyassiruka lil-yusra. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat ke-9 ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka wahai Muhammad, ini perintah untuk Nabi, dan ketika ada perintah untuk Nabi, maka kaidahnya itu merupakan perintah juga untuk umatnya, kecuali ada yang khusus, kecuali ada ayat lain yang mengkhususkan. Fadzakir, maka berilah peringatan kepada orang lain, in nafa'atiz dzikra. Karena peringatan itu sangat bermanfaat. Wahai Muhammad, engkau diberikan kemampuan untuk bisa menghafal Al-Quran, mentadaburi, kemudian memahami, ya. Maka itu semuanya nikmat dari Allah. Maka selanjutnya apa? Ajakin dong yang lain, ya. Kasih peringatan dong orang lain. Karena memberikan peringatan kepada orang lain itu sangat bermanfaat. Untuk siapa? Bukan hanya untuk orang lain yang kita nasihati, bukan hanya untuk orang lain yang kita peringati, tapi manfaat itu juga akan kembali kepada kita. Makanya Allah sebutkan dengan inna fa'atid dzikra. Memberikan peringatan itu sangat bermanfaat. Allah nggak nyebutkan untuk siapanya. Berarti itu umum. Untuk yang diberikan peringatan dan juga untuk yang memberikan peringatan akan bermanfaat. Dan manfaat itu akan datang, akan hadir di dunia dan akhirat. Luar biasa. Artinya kita yang sudah punya ilmu, yang sudah tahu tentang Al-Quran, walaupun itu sedikit, maka jangan malu-malu untuk mengajak atau mengingatkan atau mengajarkan orang lain. Dan nggak usah nunggu jago dulu, nggak usah nunggu bacaannya fasih dulu, nggak usah nunggu pinter nguasain semuanya dulu, enggak. Suami misalnya yang sudah tahu, oh tentang ini cara bacanya seperti ini, maka ajarin anaknya, ajarin istrinya. Oh tahu tentang materi ini, oh tadi Bu, saya hadir di majelis kajian Ustadz Iqbal, ini ajarin langsung kepada orang lain, istrinya, anak-anaknya. Karena itu sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Bisa menggugah hati orang lain, bisa menyadarkan orang lain yang kita ingatkan, yang kita nasihati, dan itu juga ilmu yang kita ajarkan langsung pada orang itu akan semakin menguatkan supaya nggak cepat lupa tadi. Langsung diajarkan seperti itu. Inna fa'atid dzikra. Selain pahalanya yang luar biasa. Kata Nabi, man dalla ala khair kana mithlu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang dan dia melakukan kebaikan yang kita ingatkan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala selama orang tersebut yang kita ingatkan melakukan kebaikan. Sampai ketika kita sudah wafat dan dia melakukan yang kita ingetin itu, melakukan kebaikan yang kita ajarkan, maka pahala itu akan terus mengalir kepada dia. Enak banget kan? Maka kata Allah, inna fa'atid dzikra, memberikan peringatan itu sangat-sangat bermanfaat kepada siapa saja, umum. Anak yang masih muda, nggak usah malu, nggak usah sungkan memberikan peringatan, nasihat kepada bapak ibunya. Tapi dengan cara yang baik tentunya, jaga adabnya. Enggak misalnya, maaf, ibunya belum pakai jilbab kerudung. Ibu, itu aurat ibu, nanti masuk neraka ibu. Ya. Oh, maksa segala macam. Tapi pelan-pelan tentunya, dengan adab. Bu, kayaknya ibu lebih cantik deh kalau pakai kerudung gitu. Selain tentunya itu kan wajib ya Bu ya, gitu kan. Nanti dibeliin kerudung segala macam. Itu luar biasa. Gitu. Ya, nggak usah malu-malu. Adiknya nasehatin kakaknya ketika melihat sesuatu yang tidak baik.
termasuk istri, ngingetin suaminya dengan cara yang baik tentunya. Itu manfaatnya akan sangat besar. Ya. Tentunya dengan cara baik, misalnya suaminya belum mau ngaji, nasihatin pelan-pelan. Ini tuh di masjid ada pengajian, kita hadir yuk gitu. Kita bareng-bareng ke sana gitu. Cari berkahnya Pak gitu. Seperti itu. Pelan-pelan. Suami belum mau ke masjid, ajak pelan-pelan. Pak, kan laki-laki mah kata Ustadz, sholatnya baiknya di masjid berjamaah. Ya, Papa nggak sibuk kalau macam, kita ke masjid aja. Yuk, ibu temenin dulu aja sana yuk gitu misalnya. Itu luar biasa. Ya, jadi nggak usah sungkan nasehatin tetangganya. Tetangga saling menasehati, dan orang yang dinasehatin walaupun sama yang lebih muda atau yang dianggap sama yang lebih tidak kurang ilmunya di bawah kita keilmuannya, ketika kita tahu yang disampaikannya itu baik, maka nggak usah gengsi, nggak usah malu, nggak usah marah, ikutin aja. Oh terima kasih nasihatnya, oh iya baik, insya Allah saya laksanakan, saya jalankan. Oh iya terima kasih nasihatnya, seperti itu. Ya. Jadi Allah memerintahkan fadzakir, berilah peringatan pada orang lain, nasehatin, ingetin, terutama yang dari keluarga terdekat dulu kan. Makanya Nabi ketika awal dakwah disuruh dakwah memberikan peringatan kepada siapa? Kepada keluarga terdekatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada sanak kerabatmu. Seperti itu. Ya. Di ayat selanjutnya, ayat 10, Allah menjelaskan ada dua golongan kelompok dalam menyikapi nasihat atau peringatan kita. Ada dua sikap orang dalam menyikapi nasihat atau peringatan kita. Yang pertama, sayadzakkaru may yakhsha. Akan orang yang takut kepada Allah akan menjadikan pelajaran dari peringatan kita. Artinya ada golongan yang akan menerima nasihat kita, akan menjadikan pelajaran setiap nasihat yang kita sampaikan. Siapa? Yaitu orang yang takut kepada Allah. Tapi ada kelompok kedua. Apa? Wa yatajannabuhal ashqa. Adapun orang celaka, termasuk orang kafir, itu akan menjauh dari nasihat atau peringatan yang kita berikan. Artinya, ketika kita menyampaikan kebaikan, memberikan nasihat, selalu ada sikapnya, responnya itu dua. Ada yang menerima, ada yang nolak. Begitupun juga Rasulullah. Rasulullah ketika berdakwah, memberikan nasihat, itu selalu ada yang menerima, ada yang nolak. Dan hal ini nggak usah bikin kamu baper, kemudian jadi berhenti, nggak mau ngingetin atau nasihatin orang lain lagi. Nggak usah. Karena sunatullahnya selalu dua golongan ini ada, yang menerima dan yang nolak. Tugas kita hanya menyampaikan. Kewajiban kita hanya nasehatin. Termasuk istri ke suami, anak ke orang tua, nggak masalah. Ketika suaminya nggak mau nurut, ya istrinya udah dikasih teguran, diingetin, nggak mau ngikutin, nggak masalah. Karena selalu dua kelompok ini ada gitu, merespon, ada yang menyikapi dengan menerima, ada yang menolak. Nabi juga seperti itu, ada yang menerima, ada yang nolak. Bahkan pamannya sendiri yang ngebela, ya ternyata yang membela dan menjaga Nabi selama ini nggak mau menerima ketika diajak masuk Islam. Karena hidayah itu urusannya siapa? Wewenangnya Allah. Kewajiban kita hanya ngingetin, nasehatin, ngajarin. Cukup itu aja. Orang tua ngedidik anak, nasehatin. Ketika anaknya masih bandel aja ya, nggak usah. Ini anak bebel banget, susah banget ya minta sama Allah aja, doa sama Allah ketika
belum berubah juga, ya mungkin Allah belum berkehendak, belum ngasih hidayah. Terus aja, jangan berhenti gitu. Mudah-mudahan pada momen tertentu Allah akan memberikan hidayah saat kita nasihati gitu. Seperti itu. Kalau berhenti ya menyerah, berarti putus asa. Jangan. Orang yang akan menerima, mengambil pelajaran dari nasihat kita adalah dia cirinya orang yang takut sama Allah. Tapi orang yang nolak nasihat, yaitu orang yang akan celaka. Nah, maka ini buat kita nih, ketika ada orang nasihati siapapun, ketika menasihati kebaikan, ngingetin, maka harus legowo terima. Karena di ayat yang 11 tadi, orang yang nolak nasihat, orang nolak peringatan, maka disebut dengan orang celaka, ashko. Ashko itu artinya orang celaka. Sebagian ahli tafsir menyebutkan orang kafir. Karena orang kafir yang sulit sekali diingetin, kasih peringatan. Maka ancamannya apa? Di ayat berikutnya. Alladzi yaslan narul kubra, yang dia akan apa? Memasuki apa? Api yang besar. Balasannya apa? Api yang besar. Api yang besar ini adalah, yang dimaksudnya adalah neraka. Orang yang nolak nasihat, ya, maka ancamannya apa? Dia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Dan di nerakanya ngapain? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka tersebut dia apa? Tidak hidup, tidak mati, dan tidak hidup. Artinya apa? Orang di neraka, yang masuk neraka itu, dia tidak mati karena hidup, tapi tidak hidup juga karena disiksa sampai mati, dihidupkan lagi, siksa sampai mati, dihidupkan lagi. Dan ini terus menerus. Apalagi orang kafir itu tidak akan pernah keluar dari neraka. Sehingga di ayat ini disebutkan orang yang disiksa di neraka itu tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati ya karena dia hidup. Tidak hidup karena disiksa terus sampai mati gitu. Dihidupkan lagi. Makanya tidak hidup, tidak mati. Ayat ini sesuai dengan hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yamutu fiha wa la yahya. Kemudian beralih, Allah menjelaskan tentang siapa orang yang sukses. Ketika Allah berfirman di ayat 12, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh akan berhasil, sungguh akan sukses. Siapa? Man tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dari apa? Dari perbuatan tercela, perbuatan maksiat. Karena yang akan mengotori diri kita apa? Perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan itu mengotori diri kita. Baik dosa kecil maupun apalagi dosa besar, itu yang akan mengotori diri kita. Terutama mengotori hati-hati kita. Udah pernah saya jelaskan juga, ya. Setiap dosa yang kita lakukan akan memberikan titik hitam di hati kita. Sehingga kalau dosanya makin sering dilakukan, semakin gelap juga hati kita. Sehingga kalau udah gelap hati kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan, yang menjadikan titik tadi, makanya tadi balik lagi, sulit untuk dinasehati, sulit untuk diingetin. Padahal udah jelas-jelas gitu. Dalilnya, perintahnya dari Allah. Kenapa? Hatinya. Maka yang beruntung adalah orang yang bisa mensucikan dirinya. Kemudian ngapain? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian dia senantiasa mengingat nama Allah, berzikir. Kemudian apa? Fasalla, lalu dia rutin melaksanakan sholat. Jadi kunci keberhasilan hidup di dunia dan akhirat itu 3. Di ayat ini. Apa aja? Tazakka, mensucikan dirinya, menghindarkan diri dari perbuatan dosa, kemaksiatan. Kemudian apa? Selalu senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian apa? Tidak pernah ketinggalan sholat. Ini Allah yang ngasih tahu kuncinya nih kalau mau sukses. Aflaha itu kan sukses, berhasil. Ya. Kuncinya 3. Ada ahli tafsir lain yang menyebutkan tazakka ini maksudnya adalah berzakat. Sungguh beruntung orang yang bisa menzakatkan atau menyedekahkan hartanya. Jadi ibadahnya ibadah harta, kemudian zikir ini ibadah hati, ya, mengingat Allah,
Kemudian sholat itu adalah ibadah arkan, anggota tubuh kita. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang bisa melaksanakan ibadah dengan segala potensi yang Allah berikan. Allah berikan potensi kita punya harta, sedekahkan, zakatkan. Ya. Kemudian kita punya hati, senantiasa hati kita berzikir, lisan kita berzikir kepada Allah. Anggota tubuh kita dipakai sholat. Maka dia akan beruntung. Keberuntungan ini Allah akan berikan di dunia dan akhirat. Dan keberuntungan ini bukan jangan dianggap hanya sekedar harta banyak segala macam. Bisa jadi dia beruntung, hartanya sedikit tapi dia bahagia. Bisa jadi dia sering sakit-sakitan di dunia gitu ya, tapi hatinya selalu senantiasa bersabar dan bersyukur. Itulah orang yang beruntung gitu. Tapi di ayat berikutnya, di ayat bal tu'sirun itu ayat berapa? 14 atau 15? 15 ya. Kemudian kata Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian, wahai orang-orang kafir, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kalian, walaupun di sini nggak disebutkan orang-orang kafir ya, kalian umum, berarti kalian manusia. Ya, walaupun para ahli tafsir lebih banyak ini yang dimaksudnya adalah khitab untuk orang-orang kafir. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi engkau lebih mendahulukan kehidupan dunia. Sehingga hal tersebut menjauhkan kalian dari keberkahan dan kebahagiaan atau kesuksesan tadi. Jadi yang membuat kita nggak bisa aflah, beruntung, jauh dari keberkahan dan kebahagiaan, karena kita terlalu mementingkan kehidupan dunia. Padahal kata Allah di ayat 16-nya, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi atau kekal. Karena dunia sementara. Kan kenyataannya begitu, betul nggak? Orang sampai hanya untuk mengejar dunia, sampai rela meninggalkan kewajibannya. Lihat hari Jumat. Orang sholat Jumat, di jalan, masih banyak orang gojek tuh. Mereka beralasan, saya pernah nanya, Pak nggak sholat Jumat dulu? Ini lagi banyak orderan, Mas, lagi banyak orderan. Bayangkan. Ngejar dunia yang bakalan hancur, bakalan kita tinggalin. Ngejar dunia hanya apa? Dengan rela meninggalkan akhirat yang akan kita kekal selamanya di akhirat. Bayangkan. Orang rela sampai untuk mendapatkan perhatian, naik jabatan sama bosnya, rela sampai melanggar syariatnya, nyogok, korupsi, na'udzubillah. Padahal dunia ini sementara, kata Allah. Paling berapa lama sih kita di dunia? Rata-rata usia 70 tahun paling ya, 60 sampai 70 tahun, betul nggak? Betul. Lalu kata Allah, untuk apa harus terlalu mencintai dunia, padahal dunia ini akan kita tinggalkan. Harta yang kita miliki itu nggak bakalan kita bawa ke akhirat. Makanya kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, man habbad dunya adarra bi akhirati, wa man habbal akhirah adarra bi dunya, fa'athiru ma yabqa ala ma yanfa. Kata Nabi, barang siapa yang mencintai dunia, maka hal tersebut akan merusak akhiratnya. Barang siapa yang terlalu mencintai dunia, maka kecintaan berlebihan kita kepada dunia akan merusak akhirat kita. Itu rumusnya, kata Nabi. Dan sebaliknya, barang siapa yang lebih mencintai akhirat, maka hal tersebut kadang akan merusak dunianya. Maka kata Allah, kata Nabi SAW, kuncinya di sini. Maka utamakanlah kehidupan yang kekal dari kehidupan yang akan musnah. Pilihannya gitu. Kalau kita ngejar dunia, maka akan merusak akhirat. Tapi kalau kita ngejar akhirat,
ya mungkin kadang bisa jadi ya, maksudnya dunianya kita kurang. Tapi itu resiko yang harus kita dahulukan kalau kita ingin mengejar yang akhirat gitu. Itu kata Nabi SAW. Maka kejarlah akhirat, karena walaupun dengan kita mengejar akhirat, dunia kita terbatas, dunia kita sedikit misalnya, tapi itulah resiko. Tapi kita dulukan yang, kenapa? Karena di akhirat kita akan kekal selamanya, kalau dunia kita akan tinggalkan. Ya, kita paling, misalnya usia udah berapa tahun ya, berapa tahun lagi sih gitu. Maka udah, jangan sampai dunia kita merusak akhirat kita gitu. Bahkan aktivitas dunia kita itu kuncinya harus orientasinya adalah untuk mengejar akhirat. Kita kerja cari nafkah itu untuk apa? Memenuhi kewajiban kita, menafkahi keluarga, itu kan akhirat, itu kewajiban, itu pahala ibadah. Seperti itu kan seterusnya. Jadi menjadikan aktivitas dunia kita orientasinya, tujuannya akhirat. Nah, itu kuncinya. Sehingga nggak berlebihan kecintaannya. Kita kena musibah, uangnya hilang. Orang beda ketika dunia di hatinya terlalu besar dunianya, maka akan stres, merasa kehilangan segala macam. Tapi kalau akhirat di hatinya, ketika kehilangan dunia, nggak masalah. Itu udah ketetapan Allah, udah takdir Allah, biarin. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian di ayat 18, inna hadza lafis suhufil ula. Perkara ini, urusan ini sudah ada fis suhufil ula, di suhuf-suhuf terdahulu. Suhuf itu adalah sama kitab yang Allah turunkan kepada para nabi terdahulu. Disebut suhuf karena dia hanya lembaran-lembaran, bukan kitab seperti ini. Jadi suhuf. Dalam riwayat disebutkan suhuf itu jumlahnya, ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, jumlahnya kata Nabi ada 104 suhuf. Nah, salah satunya di ayat terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Keterangan perintah yang qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, terus sampai ayat tadi sebelum yang akan rugi itu orang yang celaka gitu ya. Itu sudah ada ya, ilmu dan rumus ini sudah ada dari suhuf nabi-nabi terdahulu. Sudah ada. Artinya sudah diperingatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Suhuf itu ada 104, Nabi Adam itu dapat suhuf 10. Kemudian Nabi Syit itu sampai 50. Nabi Idris 30 suhuf dapat. Kemudian Ibrahim 10, Nabi Ibrahim 10. Kemudian Nabi Musa sebelum diberikan Taurat itu dapat 10 suhuf. Setelah mendapat 10 suhuf, kemudian turun Taurat. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Totalnya 104. Cuman yang 4 terakhir itu sudah dalam bentuk kitab, bukan suhuf lagi. Bukan dari lembaran-lembaran itu. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa, sebagaimana diturunkan kepada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Artinya perintah-perintah tadi yang disampaikan, ya, rumus-rumus keberuntungan, keberhasilan, orang mensucikan diri, senantiasa berzikir, kemudian sholat, itu sudah Allah sampaikan juga kepada umat Nabi terdahulu yang Allah turunkan di dalam suhuf-suhuf tadi gitu. Jadi perintah ini sudah ada. Dan dampak atau akibat dari orang yang melaksanakannya, yaitu beruntung, itu ada juga buktinya. Dan orang yang menolaknya, Allah timpakan azab, celaka, itu juga ada sebagai bahan peringatan untuk kita. Kalau menerima seperti ini dampaknya, kalau nolak dampaknya seperti ini. Contohnya udah ada di cerita umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran. Maka kita mau milih yang mana? Mau menerima atau nolak? Silahkan.
konsekuensinya pilihannya kembali kepada kita dan dampaknya akan juga kembali kepada kita. Insya Allah. Ini luar biasa sekali makna kandungan dari surah Al-A'la ini, sehingga tidak salah kalau Rasulullah ketika mengimami di momen-momen yang ketika berkumpul orang banyak selalu membacakan surat Al-A'la. Bukan hanya tentang tauhid atau keimanan saja, tapi kunci sukses tadi, memberikan peringatan, dakwah, kunci sukses. Nah, demikian para hadirin tafsir surah Al-A'la. Mudah-mudahan ketika kita baca surah Al-A'la ini bisa mulai mentadabburi maknanya sehingga lebih mengena pada jiwa kita gitu kan, dan kita sedikit demi sedikit bisa mengamalkan isi kandungannya, terutama tadi mengajak orang lain, ngingetin, nasehatin. Insya Allah dari kita bisa mengamalkan demi sedikit dari isi kandungan Al-Quran, kemudian menghafalkan tadi, ini akan banyak menghadirkan keberkahan untuk hidup kita, menghadirkan keberkahan untuk keluarga kita, menghadirkan keberkahan untuk anak-anak kita, menghadirkan keberkahan untuk harta-harta kita. Sehingga insya Allah itu hal keberkahan itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya nanti kalau ada ditanyakan bisa nanti sambil bincang-bincang, ambil makan ya, karena sudah masuk waktu syuruk juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sejenak kita berdoa mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi pertemuan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa istiqomah konsisten melakukan kebaikan dan menjalankan segala kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beberapa banyak yang sakit juga ya. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.